Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Like dan subscribe sekarang juga. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya. Bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Di tengah gemerlap hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, di sebuah sudut jalan yang dipenuhi berbagai restoran, berdirilah sebuah restoran Arab yang tengah naik daun. Restoran itu dikenal dengan cita rasa khas Timur Tengah yang otentik, dan menjadi favorit banyak pelanggan, mulai dari pekerja kantoran hingga keluarga yang mencari pengalaman kuliner berbeda. Di balik kesuksesan itu, ada seorang pemuda bernama Adi, yang baru saja menginjak 2 tahun masa kerjanya di restoran tersebut. Adi bukan orang yang berasal dari keluarga berada. Ia tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Barat, dan sejak muda ia terbiasa bekerja keras demi membantu keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Di kota besar ini, ia berharap bisa meraih mimpi dan mengubah nasibnya. Tak lama setelah tiba di Jakarta, Adi mendapat kesempatan bekerja di restoran Arab itu sebagai pelayan biasa. Sikapnya yang ramah, tanggung jawabnya yang tinggi, serta kemauan belajar yang besar membuatnya cepat dipercaya oleh manajemen. Hanya dalam hitungan bulan, ia diangkat menjadi supervisor cabang, sebuah posisi yang penuh tanggung jawab. Ia harus mengawasi operasional harian, memastikan pelayanan berjalan lancar, mengatur jadwal karyawan, serta menjaga kualitas makanan dan kepuasan pelanggan. Tahun pertama Adi sebagai supervisor berjalan sangat baik. Restoran selalu ramai oleh pelanggan yang datang silih berganti. Omset harian melampaui target yang ditetapkan oleh manajemen pusat. Bahkan, cabang tempat Adi bertugas sering menjadi contoh bagi cabang lain. Prestasi ini membuatnya bangga, sekaligus merasa berharga. Namun, keadaan mulai berubah pada tahun kedua. Lama-kelamaan restoran itu tak lagi seramai dulu. Pelanggan mulai berkurang, sebagian beralih ke restoran lain yang menawarkan promo dan konsep baru. Bahkan di saat musim libur dan akhir pekan yang biasanya ramai, kursi-kursi sering kosong. Adi berusaha keras mencari solusi. Ia mengusulkan berbagai ide, mulai dari promo diskon, perubahan menu, hingga meningkatkan kualitas layanan. Tapi semua terasa sia-sia. Manajer cabang Pak Herman mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia kerap menegur Adi dengan nada kasar dan menyalahkan segala penurunan omset pada Adi sebagai supervisor. Padahal, banyak faktor di luar kendali Adi yang mempengaruhi penurunan itu, seperti lokasi yang mulai kehilangan daya tarik, persaingan ketat, dan tren kuliner yang bergeser. Namun Pak Herman seolah tak mau mendengar. Suatu sore, setelah laporan penjualan bulanan yang jauh dari target diumumkan, Pak Herman memanggil Adi ke ruangannya. Wajah manajer itu terlihat tegang dan marah. Dengan suara yang dingin dan penuh kekecewaan, Pak Herman menyampaikan keputusan yang mengejutkan. Adi harus mengundurkan diri atau dipecat. Alasannya, manajer malu kepada owner perusahaan atas kinerja cabang yang menurun dan merasa Adi tidak mampu menjalankan tugasnya. Adi terpukul. Seluruh semangat dan kerja kerasnya seolah sirna dalam sekejap. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini menjadi atasannya. Namun, ia tak menunjukkan kesedihan secara berlebihan. Ia memilih mengangguk, menerima keputusan itu dengan kepala tegak, walau hatinya hancur. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan restoran itu untuk terakhir kalinya. Di jalanan Jakarta yang penuh keramaian, Adi mengendarai motor tuanya dengan perasaan campur aduk. Rasa kecewa, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Ia bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah ia harus menyerah atau terus berjuang? Namun dalam hatinya, ada tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan membiarkan kegagalan ini menghancurkan masa depannya. Sambil mengendarai motor di tengah lalu lintas yang padat, pikirannya melayang ke masa-masa sulit yang sudah dilaluinya. Dari kerja keras awal di restoran, beradaptasi dengan lingkungan baru, hingga tekanan yang semakin berat kini. Tapi ada satu hal yang ia pegang erat. Semangat untuk bangkit dan memulai kembali. Tiba-tiba, di sebuah persimpangan,
Adi melihat sebuah kejadian yang membuatnya terhenti sejenak. Sebuah motor melaju sangat dekat dengan mobil mewah yang sedang berhenti di lampu merah. Dari kejauhan, tampak ada seseorang yang tiba-tiba meraih tas seorang wanita muda dan berusaha kabur. Wanita itu berteriak, jelas ketakutan. Insting dan rasa kemanusiaan. Adi langsung muncul. Ia segera menghentikan motornya, melangkah cepat mendekati situasi itu. Dengan sigap, ia mengejar pelaku perampokan dan berhasil menahan pria itu hingga beberapa orang di sekitar membantu mengamankan pelaku. Wanita muda yang menjadi korban itu menatap Adi dengan penuh rasa terima kasih dan kelegaan. Setelah kejadian itu reda, wanita muda itu memperkenalkan diri dengan suara lembut bercampur aksen Arab. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya dan menyerahkannya pada Adi. Saat Adi melihat kartu tersebut, jantungnya berdegup kencang. Ternyata wanita ini adalah pemilik restoran Arab terkenal yang pernah menjadi tempatnya bekerja dulu. Momen itu terasa seperti takdir. Wanita itu mengundang Adi untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih. Di meja makan yang sederhana, mereka berbincang dengan hangat. Wanita itu terkesan dengan keberanian dan integritas Adi, serta mendengar kisahnya yang penuh liku selama bekerja di dunia restoran. Adi, katanya, aku sedang memulai usaha baru, dan aku membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk mengatur semuanya dengan baik. Aku ingin kamu menjadi supervisor di tempatku yang baru. Adi tak percaya. Dengan kesempatan yang datang tiba-tiba ini, sebuah awal baru yang penuh harapan. Ia merasa bahwa perjuangannya belum selesai, dan disinilah babak baru kehidupannya akan dimulai. Hari-hari pertama Adi di restoran baru milik wanita Arab tersebut, yang memperkenalkan dirinya sebagai Leila, berjalan dengan campuran perasaan antara antusiasme dan ketegangan. Leila adalah sosok yang sangat profesional, perfeksionis, namun juga penuh perhatian. Ia memegang teguh standar kualitas yang tinggi, mengutamakan pengalaman pelanggan, dan selalu berupaya menciptakan suasana yang hangat sekaligus elegan di restorannya. Adi segera menyadari bahwa pekerjaan ini bukan sekadar mengatur staf dan memastikan pelayanan lancar. Lebih dari itu, ia harus bisa menjadi jembatan antara visi Leila dan kenyataan operasional di lapangan. Leila mempercayakan padanya untuk merekrut staf baru, menyusun jadwal, mengelola stok bahan baku yang otentik dari Timur Tengah, dan memastikan kebersihan serta kenyamanan restoran selalu terjaga. Semua itu harus dilakukan sambil menjaga omset agar terus bertumbuh. Hari-hari awal bukan tanpa hambatan. Staf yang baru datang butuh pembiasaan dan pelatihan intensif. Beberapa supplier bahan baku sempat terlambat mengirim, mengakibatkan menu favorit pelanggan tak selalu tersedia. Kompetitor di sekitar juga tetap gencar menawarkan promosi, membuat persaingan kian ketat. Namun, Adi bekerja keras dengan penuh dedikasi. Ia mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan, memperbaiki komunikasi internal, dan menggunakan ide-ide baru untuk memikat pelanggan. Di sisi lain, Leila kerap memberi semangat dan dukungan langsung. Ia percaya penuh pada kemampuan Adi, dan tak segan memberikan umpan balik membangun. Suatu kali, Leila mengajak Adi berdiskusi di ruang kerjanya yang sederhana, tapi rapi, menanyakan ide-ide kreatif agar restoran semakin dikenal luas. Kita harus beda, Adi. Restoran ini bukan sekadar tempat makan, tapi juga pengalaman budaya, kata Leila. Aku ingin orang-orang merasa seperti sedang berkunjung ke rumah di Timur Tengah, dengan kehangatan dan rasa yang otentik. Adi tersenyum, merasakan energi positif dari visi Leila. Ia mengusulkan agar restoran mengadakan event-event kecil seperti demo memasak, malam musik tradisional, hingga workshop budaya Arab. Leila setuju dengan antusias. Waktu terus berjalan dan perlahan tapi pasti, usaha baru mereka mulai menunjukkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan lagi, banyak yang datang atas rekomendasi dari teman atau ulasan positif di media sosial. Omset yang sempat lesu mulai meningkat. Adi merasa lega dan bangga. Ia menyadari bahwa kegagalannya di tempat lama bukan akhir dari segalanya, melainkan pembelajaran berharga. Selama sebulan penuh, Adi dan Leila terus berkomunikasi intens. Hubungan kerja mereka semakin kuat dibangun atas rasa saling percaya dan penghargaan. Adi belajar banyak dari Leila,
terutama tentang nilai keberanian mengambil risiko dan berpikir kreatif. Laila pun kagum pada ketekunan dan kesungguhan Adi yang tak pernah padam meski menghadapi kesulitan. Suatu sore, saat mereka sedang menutup restoran bersama setelah jam operasional, Laila mengajak Adi duduk sejenak di balkon kecil restoran yang menghadap ke Jalan Raya Jakarta yang mulai lengang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma rempah dan kopi Arab yang khas. "Aku ingin berterima kasih, Adi," ucap Laila lirih. "Kamu sudah lebih dari sekadar supervisor. Kamu menjadi bagian penting dari mimpi dan perjuanganku." Adi menatap Laila, hati kecilnya tergerak. Di balik sikap tegas dan profesional Laila, ada sisi lembut yang menyentuh. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, mimpi, dan harapan masa depan. Percakapan itu menguatkan ikatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Meski demikian, Adi juga menyadari bahwa perjuangan belum selesai. Pasar kuliner Jakarta yang dinamis selalu menuntut inovasi dan adaptasi cepat. Ia harus terus bekerja keras, belajar, dan berkembang agar mampu menjaga pertumbuhan restoran dan memenuhi ekspektasi Laila. Sementara itu, Laila juga menghadapi tekanan sebagai wanita muda yang memimpin usaha besar. Ia harus membuktikan diri di tengah lingkungan bisnis yang kadang skeptis terhadap perempuan, apalagi yang berasal dari latar belakang berbeda. Adi berusaha memberikan dukungan penuh, bukan hanya sebagai supervisor, tapi juga sebagai teman dan pendukung yang setia. Seiring waktu berjalan, usaha baru mereka mulai dikenal luas dan mendapat pujian dari pelanggan maupun pengamat kuliner. Media lokal mulai meliput restoran mereka sebagai contoh keberhasilan usaha kecil yang tumbuh pesat. Laila merasa bangga dengan pencapaian ini, dan semakin yakin bahwa memilih Adi sebagai supervisor adalah keputusan yang tepat. Namun, di balik segala kemajuan itu, keduanya tahu bahwa masa depan akan membawa tantangan baru yang lebih besar. Tapi dengan tekad, kerja keras, dan rasa saling percaya, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Setelah melewati masa-masa awal yang penuh tantangan, Adi dan Laila mulai merasakan buah dari kerja keras mereka. Restoran yang dulu hanya sebuah mimpi perlahan berubah menjadi kenyataan yang membanggakan. Pelanggan datang semakin ramai, bukan hanya dari kalangan lokal, tapi juga wisatawan dan pebisnis yang mencari suasana berbeda dan kelezatan autentik. Sementara itu, hubungan antara Adi dan Laila pun semakin erat. Keduanya kerap menghabiskan waktu di luar jam kerja untuk berdiskusi tentang pengembangan restoran, strategi pemasaran, hingga peluang membuka cabang baru. Di sela-sela itu, mereka juga mulai berbagi cerita lebih personal tentang keluarga, masa lalu, hingga impian masa depan. Suatu malam, setelah acara kecil untuk mengenalkan budaya Timur Tengah di restoran, Laila mengajak Adi berjalan-jalan di taman kota. Udara malam yang sejuk dan gemerlap lampu kota Jakarta menciptakan suasana hangat dan intim. Dengan suara yang pelan, Laila membuka pembicaraan. "Adi, aku merasa nyaman dan bahagia bersamamu. Kamu bukan hanya partner kerja, tapi juga sahabat yang selalu aku andalkan." Adi menatap mata Laila yang bersinar, hatinya berdebar. Ia tahu perasaan yang selama ini tumbuh tak hanya sebatas persahabatan. Dengan keberanian, ia menggenggam tangan Laila. "Aku juga merasakan hal yang sama, Laila. Aku ingin kita melangkah bersama, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidup." Momen itu menjadi titik awal dari hubungan mereka yang lebih dalam. Meskipun masih menyimpan kekhawatiran tentang bagaimana lingkungan sekitar akan merespon, mereka memutuskan untuk saling terbuka dan mempercayai satu sama lain. Di sisi bisnis, keberhasilan restoran membuat Laila semakin percaya diri untuk memperluas usahanya. Ia berbicara dengan Adi tentang rencana membuka cabang baru di pusat bisnis lain di Jakarta. Adi, dengan pengalaman yang makin matang, siap membantu mengatur segala sesuatunya. Namun, tantangan baru datang juga. Persaingan makin ketat, dan tekanan untuk mempertahankan kualitas serta pelayanan semakin besar. Keduanya harus pintar mengelola sumber daya, menjaga semangat tim, serta terus berinovasi agar pelanggan tetap setia. Selain itu, ada isu-isu eksternal yang kadang menguji ketahanan mereka. Beberapa kolega dan orang sekitar mempertanyakan hubungan mereka. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari latar belakang sederhana bisa bersanding dengan wanita sukses seperti Laila? Ada pula tekanan dari keluarga Laila yang mengkhawatirkan keputusan putrinya.
Meski begitu, Adi dan Laila tetap teguh pada pilihan mereka. Mereka saling mendukung dan percaya bahwa kerja keras dan integritas adalah kunci mengatasi segala rintangan. Di sela kesibukan, mereka mulai membicarakan masa depan yang lebih serius. Laila mengungkapkan keinginannya untuk menikah dan membangun keluarga yang harmonis. Adi, yang selama ini selalu bermimpi punya keluarga hangat, menyambut dengan sukacita. Persiapan pernikahan berjalan dengan sederhana, namun penuh makna. Mereka memilih merayakannya dengan keluarga dan teman dekat, serta mengadakan doa bersama sebagai bentuk syukur atas perjalanan yang telah dilalui. Hari pernikahan menjadi puncak kebahagiaan bagi mereka berdua. Di hadapan keluarga dan sahabat, Adi dan Laila mengikrarkan janji setia, berkomitmen untuk saling mendukung dalam suka dan duka, dan bersama membangun masa depan. Setelah menikah, usaha mereka makin berkembang pesat. Mereka membuka beberapa cabang baru dengan konsep yang tetap mengedepankan keaslian dan kualitas. Laila semakin aktif dalam mengelola bisnis secara strategis, sementara Adi berfokus pada operasional dan pengembangan sumber daya manusia. Kehidupan baru sebagai pasangan suami istri membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka menyambut kelahiran anak pertama mereka, sebuah anugerah yang semakin menguatkan ikatan cinta dan keluarga. Adi tak pernah menyangka perjalanan hidupnya akan berujung di titik ini. Dari seorang pemuda sederhana yang dipecat hingga menjadi mitra dalam usaha sukses dan keluarga bahagia. Semua berkat kerja keras, ketulusan, dan keberanian untuk terus berjuang. Mereka berdua sadar, perjalanan masih panjang. Tapi bersama, mereka yakin mampu menghadapi segala tantangan dan meraih impian yang lebih besar lagi. Setelah pernikahan mereka yang penuh kebahagiaan, Laila dan Adi semakin fokus mengembangkan usaha restoran yang kini sudah memiliki beberapa cabang di berbagai lokasi strategis Jakarta. Mereka bekerja tanpa henti, menjalankan peran masing-masing dengan penuh dedikasi. Laila sebagai pemilik dan sosok inspiratif, sementara Adi sebagai supervisor sekaligus manajer operasional yang mengawasi setiap detail bisnis. Cabang-cabang baru itu mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Konsep restoran yang mengedepankan budaya dan cita rasa Arab otentik berhasil menarik minat masyarakat luas. Mereka pun mulai dikenal sebagai pelopor restoran Arab berkualitas di ibu kota. Seiring perkembangan usaha, Laila dan Adi menghadapi berbagai tantangan baru yang tak kalah berat. Persaingan bisnis makin ketat, dengan bermunculannya restoran-restoran baru yang mencoba meniru konsep mereka. Selain itu, tantangan internal berupa pengelolaan staf, perputaran karyawan, dan menjaga kualitas layanan tetap menjadi fokus utama. Suatu waktu, terjadi insiden yang mengguncang mereka. Seorang karyawan senior yang dipercaya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan. Laila dan Adi harus mengambil keputusan sulit untuk menegakkan integritas perusahaan. Meski berat, mereka sepakat bahwa kejujuran adalah pondasi utama yang tidak boleh dikompromikan. Di sisi lain, keluarga Laila mulai memberi tekanan tentang kehidupan pribadi mereka. Ada harapan agar Laila lebih fokus pada keluarga dan mengurangi waktu di bisnis yang semakin berkembang pesat. Namun Laila merasa bahwa membangun usaha adalah bagian dari jiwanya dan juga cara untuk memberikan masa depan yang baik bagi keluarganya. Adi, yang selalu menjadi pendukung setia, berusaha menjaga keseimbangan antara bisnis dan kehidupan keluarga. Ia belajar mengatur waktu agar tetap hadir bagi Laila dan anak mereka yang semakin tumbuh. Mereka berdua juga mulai merencanakan ekspansi lebih besar, membuka cabang di luar Jakarta, bahkan berencana membuka cabang internasional. Ini adalah langkah besar yang penuh risiko, tapi mereka yakin dengan pengalaman dan tim yang telah mereka bentuk. Selama proses ini, Laila dan Adi makin sering berkolaborasi, saling melengkapi dalam pengambilan keputusan. Laila dengan visi strategis dan kemampuan beradaptasi dengan pasar global, sementara Adi dengan ketelitian operasional dan pengelolaan sumber daya manusia. Perjalanan mereka juga mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Media bisnis mengangkat kisah sukses mereka sebagai contoh inspiratif wirausaha muda yang berani bermimpi dan bekerja keras. Mereka diundang sebagai pembicara di seminar dan konferensi, membagikan pengalaman dan motivasi. Namun, kesuksesan ini juga membawa ujian tersendiri. Tekanan bisnis, tanggung jawab keluarga,
dan ekspektasi sosial terkadang membuat keduanya merasa lelah. Ada kalanya perbedaan pendapat muncul, menimbulkan ketegangan kecil yang harus mereka selesaikan dengan komunikasi dan saling pengertian. Suatu malam setelah hari yang panjang penuh tekanan, Adi dan Leila duduk bersama di teras rumah mereka. Mereka berbicara dari hati ke hati tentang rasa takut, harapan, dan mimpi yang masih ingin diraih. Momen itu menjadi pengingat akan pentingnya kekuatan cinta dan kerjasama dalam menghadapi segala tantangan. Leila, kata Adi dengan suara lembut, aku bersyukur punya kamu di sampingku. Bersama kita bisa menghadapi apapun. Leila tersenyum dan menggenggam tangan Adi erat. Aku juga, Adi. Kita bukan hanya membangun bisnis, tapi juga keluarga dan masa depan. Semangat dan cinta yang mereka miliki menjadi bahan bakar untuk terus maju. Dengan tekad bulat, mereka menatap masa depan penuh optimisme, siap menorehkan prestasi lebih besar lagi. Bertahun-tahun berlalu sejak Adi dan Leila memulai perjalanan mereka bersama. Dari sebuah restoran kecil dengan segala keterbatasan, kini usaha mereka telah menjelma menjadi jaringan restoran Arab ternama yang tidak hanya menguasai pasar Jakarta, tetapi juga membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia, bahkan mulai menjajaki ekspansi internasional. Keberhasilan mereka bukan hanya soal angka omset yang membanggakan atau jumlah cabang yang terus bertambah, tetapi juga soal bagaimana mereka berhasil membangun budaya kerja yang kuat, memperkuat hubungan antar karyawan, dan tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Leila dan Adi juga tak lupa untuk terus mengembangkan diri. Mereka mengikuti pelatihan bisnis, menghadiri konferensi internasional, dan membangun jaringan dengan pelaku usaha dari berbagai negara. Mereka percaya bahwa inovasi dan pembelajaran adalah kunci agar bisnis tetap relevan dan berkembang di era yang terus berubah. Di balik semua kesuksesan itu, keluarga kecil mereka menjadi sumber kebahagiaan yang paling berharga. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang, dengan kedua orang tua yang menjadi teladan kerja keras, ketekunan dan cinta tanpa syarat. Adi dan Leila berusaha menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan pribadi, memastikan bahwa waktu untuk keluarga tetap menjadi prioritas utama. Suatu hari, dalam sebuah acara penghargaan wirausaha muda berprestasi, Leila dan Adi diundang sebagai pembicara utama. Mereka membagikan kisah perjalanan hidupnya, mulai dari titik terendah saat Adi dipecat, hingga bagaimana kesempatan dan kerja keras membawa mereka ke puncak kesuksesan. Kesuksesan kami bukan hanya tentang keberuntungan, ujar Adi di depan ribuan hadirin, tapi tentang keberanian untuk bangkit, keteguhan hati, dan saling percaya. Leila menambahkan, setiap tantangan adalah pelajaran berharga. Jangan pernah takut gagal, karena dari situ kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang sedang berjuang meraih mimpi. Mereka membuktikan bahwa latar belakang sederhana bukan halangan untuk meraih kesuksesan besar. Lebih dari itu, Adi dan Leila mulai merancang program sosial dan pelatihan kewirausahaan untuk membantu para pemuda yang memiliki keterbatasan tetapi bersemangat tinggi, memberi mereka peluang untuk belajar dan berkembang. Melalui program ini, mereka ingin mewariskan bukan hanya bisnis yang sukses, tetapi juga nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan semangat pantang menyerah. Di penghujung hari, ketika lampu restoran mulai redup dan kota Jakarta beristirahat, Adi dan Leila duduk bersama di teras rumah mereka, memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit malam. Mereka tahu perjalanan ini belum usai. Masih banyak mimpi yang ingin diwujudkan, banyak tantangan yang harus dihadapi, dan banyak kehidupan yang ingin mereka sentuh dengan karya dan cinta. Namun satu hal yang pasti, mereka akan selalu berjalan bersama, dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam.